Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, Kejaksaan Negeri pastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Mall Jambi City Center di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berlanjut. Tim penyelidik akan memanggil pengelola, pihak bank, dan legislatif. Kejaksaan Negeri pastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Mall Jambi City Center di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berlanjut. Tim penyelidik akan memanggil pengelola, pihak bank, dan legislatif. Kasus dugaan korupsi pembangunan Mall JCC ini, tim penyelidik telah memeriksa beberapa pejabat pemerintah Kota Jambi. Pembangunan Mall JCC ini berada di atas lahan milik pemerintah Kota Jambi yang direncanakan akan jadi pusat perbelanjaan modern di Kota Jambi. Perjanjian antara pemerintah Kota Jambi dengan PT Bliss Property Indonesia dikerjasamakan dengan bentuk BOT selama 30 tahun. Nantinya pemerintah Kota Jambi akan mendapat kontribusi 85 miliar rupiah, namun pembangunan Mall JCC mangkrak. Aset yang telah dijaminkan Pemkot Jambi kepada PT BPI diduga telah diagunkan ke salah satu bank. Apa update-nya Bang ya? Kami jelaskan juga untuk perkara JCC saat ini masih tahap penyelidikan dan kita saat ini juga masih berproses mengumpulkan data dan keterangan juga dari para pihak. Oke. Ada sekitar 11-12 lah, sekitar 11 ya. Itu dari pihak-pihak mana aja itu? Untuk saat ini kita masih mendalami dan mencari keterangan dan data-data dari pihak eksekutif dalam hal ini. Dan juga ada dari pihak Bank Sinarmas. Terkait dengan dalam hal pembangunan dan pengelolaan JCC nanti pasti kita akan panggil, baik apakah itu dari pihak pengelola, pihak bank juga, dan juga apakah nanti juga dari pihak legislatif. Nah itu. Kalau untuk tahap penyidikan nanti kami harus matangkan dulu di penyelidikan ya. Nanti habis itu gelar perkara. Nah, apakah nanti dari tim tersebut menyatakan apakah layak naik penyidikan atau tidak, nanti itu tergantung. Jadi untuk saat ini kita masih berbicara masalah penyelidikan lah gitu ya. Oh iya, kita berproses dalam pemanggilan dan minta keterangan dan perlu data dari yang masih tahap penyelidikan ini dulu. Wali Kota Jambi Maulana telah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan ini dan meminta hak Pemkot Jambi dikembalikan oleh pihak PT BPI. Ya, kita sudah membentuk tim untuk menyelesaikan itu. Kita ingin agar pihak mitra kita itu melunasi kewajibannya yang harus dibayar kepada kita dan mendorong untuk segera dioperasionalkan. Apakah akan ada penarikan atau pembatalan Pak, atau di adendum lagi apa? Oh, enggak, kita tidak akan melakukan adendum terhadap perjanjian itu. Kita hanya menagih hak kita. Yang terkait dengan aset daerah yang sudah diagunkan itu seperti apa Pak? Kan ada surat keputusan wali kota yang sebelumnya Pak ya? Ya. Soal penjaminan itu ada. Ya, prinsipnya kewajiban pihak ketiga harus diserahkan ke Pemkot, harus dibayar. Terima kasih Pak. Ya. Pihak Kejaksaan dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus ini setelah nantinya semua pihak diperiksa. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Residivis yang sudah 5 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap usai mencuri burung kontes senilai jutaan rupiah di sebuah rumah di Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu. Aksi pelaku sempat rekam kamera pemantau. Residivis yang sudah 5 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap usai mencuri burung kontes senilai jutaan rupiah di sebuah rumah di Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu. Aksi pelaku sempat rekam kamera pemantau. Tidak butuh waktu lama, Polsek Ratu Agung Kota Bengkulu meringkus AS, warga Kelurahan Tanah Patah, usai mencuri seekor burung kontes beserta sangkarnya di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu. Tidak hanya itu, pelaku juga turun menggunakan tali jemuran yang sebelumnya terlebih dahulu diambilnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis kambuhan dan sudah 5 kali keluar masuk penjara. Ia nekat beraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum beraksi di waktu subuh, pelaku terlebih dahulu memetakan lokasi di siang hari.
Kalau untuk modus pelaku, hasil dari pemeriksaan kami memang yang bersangkutan juga merupakan residivis. Ini yang ke-6. Ya, ini yang ke-6. Jadi memang rumah pelaku sudah dipetakan, dalam artian sudah di mapping, ya, sudah ditentukan menjadi target, dan dia melakukannya sendirian. Demikian. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke Mapolsek Ratu Agung, terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 5 orang tersangka korupsi anggaran perjalanan dinas tahun 2024 di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Kerugian negara dari tindak korupsi tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Usai diperiksa sejak siang hingga malam hari, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 5 orang tersangka dugaan korupsi perjalanan dinas tahun 2024 di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Kelima tersangka yakni mantan Sekretaris Dewan selaku pengguna anggaran, bendahara, 2 orang bendahara pembantu, dan seorang PPTK. Dari hasil pemeriksaan penyidik, tersangka mencairkan dana anggaran perjalanan dinas fiktif, namun tak memberikan dana tersebut kepada anggota Dewan yang melakukan perjalanan dinas. Total ada 264 perjalanan dinas yang dananya tak diberikan ke yang bersangkutan. Akibat korupsi ini, negara dirugikan hingga 3 miliar rupiah. Salah satu mantan pejabat, bendahara pembantu juga PPTK ya, PPTK di salah satu instansi sekwan di provinsi, di mana dugaan tindak pidana korupsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024, bahwa selama penyidikan berlangsung telah ditemukan perbuatan melawan hukum terhadap 5 tersangka yang dilakukan beberapa orang sehingga timbul kerugian negara, dan orang tersebut diminta pertanggungjawabannya, yaitu yang kita tetapkan tersangka 5 orang tadi. Sebelumnya, tim Pitsus Kejati Bengkulu melakukan penggeledahan di 2 instansi Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Diduga mengantuk, supir mobil truk menabrak warung sembako dan pengendara motor di Jalan Lintas Timur Kabupaten Muaro Jambi. Kejadian ini menyebabkan 1 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Jenazah korban yang meninggal langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Muaro Jambi. Supir mobil truk curah tersebut diamankan di Polres Muaro Jambi. Selain menabrak pengendara sepeda motor, supir mobil truk juga menabrak warung sembako. Namun tidak ada korban jiwa. Korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah, bangunan dan dagangannya yang hancur ditabrak. Ini kejadian sekitar jam setengah 4 pagi antara sepeda motor Beat dengan mobil dump truk bermuatan batu. Kalau untuk korban meninggal di TKP sudah kita evakuasi, kita antar ke rumah sakit daerah Raden Matahari. Berapa orang korban ini? Korban 1 orang berjenis kelamin laki-laki. Untuk kronologis kejadian sementara masih dalam penyelidikan karena kejadian situasi di TKP ini sepi, nggak ada masyarakat karena jam setengah 4 pagi. Petugas menghimbau kepada pengguna jalan untuk berhati-hati melintas di jalan lintas Sumatera agar selamat dan terhindar dari kecelakaan. Wiradani Damani, Kompas TV, Jambi. Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu kembali digagalkan oleh petugas keamanan lapas kelas 2A Jambi. Seorang wanita yang membawa anak kecil mencoba menyelundupkan sabu dengan menyembunyikannya di dalam kemasan mie instan. Penangkapan berawal dari kecurigaan petugas melihat gerak-gerik pelaku terekam kamera pengawas lapas. Wanita tersebut maju mundur seperti ragu-ragu. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan 1 bungkus sabu yang disembunyikan dalam kemasan mie instan. Pelaku mengaku ingin membesuk salah satu warga binaan di dalam lapas. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Pada hari ini Sabtu, ya, di lapas Jambi ini ada suatu kejadian pengunjung hendak bertamu ke dalam. Tetapi oleh petugas lapas ada gerak-gerik yang mencurigakan, sedang menaruh barangnya. Kemudian kita buka ya, barangnya di depan, yang membawa barang di pos luar lapas, di luar lapas. Setelah itu dengan sigap petugas lapas Jambi membuka dan menemukan barang yang diduga ya narkoba jenis sabu. Kemudian kita pegang orangnya
dan barangnya kita lihat dan menghubungi pihak Polresta Jambi. Dan alhamdulillah luar biasa, kami terima kasih pada jajaran Polresta Jambi, Pak Kapolres dan jajaran karena support dukungannya luar biasa, sehingga beliau sendiri sanggup atau berkenan hadir di sini untuk menindaklanjuti temuan yang dibawa oleh seorang ingin berkunjung ke dalam lapas. Sabu yang diamankan langsung diserahkan pihak berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi komitmen memberantas narkoba sehingga lapas bebas dari peredaran narkoba. Juga langsung mengambil dan dicek ternyata memang ada yang diduga barang narkoba. Tindak lanjutnya, Pak? Ya, untuk sementara kita sudah mendapatkan identifikasi korban tersebut dan kita tidak lanjuti dan akan kita buat di Polresta. Hubungan antara membawa dengan perjalanan atau suami istri atau gimana? Belum ada, belum tahu ya. Tapi ada beberapa barang bukti yang akan kita bawa juga. Saat ini pelaku yang membawa narkoba ke dalam lapas dibawa ke Mapolresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut, mencari siapa pemilik barang haram itu, serta melacak kepada siapa narkoba tersebut akan diberikan. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, pelaku pembunuh istri mati ditembak polisi. Nantikan sesaat lagi.